kelainan yang disebabkan oleh bertambahnya volume suatu jaringan alat tubuh. Bertambah besarnya alat tubuh terjadi karena sel pembentuk alat-alat tubuh tersebut membesar. Baik, saya akan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Amira. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Kami persilakan Rizka. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Amira. Hipertrofi itu dapat kita lihat pada berbagai jaringan, terkhusus pada berbagai jenis otot. Adapun rangsangan yang sangat kuat bagi hipertrofi itu yaitu peningkatan beban pekerjaan pada otot. Hal tersebut dapat kita lihat pada penonjolan otot biceps pada atlet angkat besi. Hal yang sama juga dapat terjadi akibat respon adaptasi yang penting pada Suaranya tolong besarkan sedikit ya, nggak jelas suaranya. Baik, Bu. Jika seseorang mempunyai katup jantung abnormal yang menimbulkan beban mekanik yang luar biasa pada ventrikel kiri atau jika ventrikel memompa melawan tekanan darah sistemik yang meninggi. Akibatnya itu hipertrofi miokardium disertai penebalan di sini ventrikel. Fenomena yang serupa juga dapat terjadi pada otot polos yang dipaksa bekerja melawan beban yang meningkat. Suatu ginjal itu dapat terjadi hipertrofi bila ginjal lainnya tidak semula tetap kecil karena ablasi atau hipoplasi, dan juga pembesaran ginjal yang terjadi pada keadaan ginjal lainnya kecil disebut atrofi kompensatorik. Next. Hipertrofi itu dapat berupa fisiologis maupun patologis yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu karena peningkatan kebutuhan konvensional seperti hipertrofi otot lirik pada binaragawan itu berupa fisiologi, dan otot jantung pada penyakit jantung itu berupa patologis. Adapun penyebab yang kedua yaitu stimulus hormonal spesifik, misalnya hipertrofi uterus selama kehamilan. Next. Selanjutnya itu etiologi hipertrofi. Penyebab terjadinya hipertrofi itu yaitu perubahan adaptif terhadap peningkatan beban kerja atau pengaruh rangsang hormon yang bersifat khas. Bertambahnya jaringan yang disebabkan oleh masing-masing sel membesar sehingga membentuk jaringan atau organ tubuh untuk beradaptasi dengan fungsi alat tubuh yang terlalu berat. Dan juga hipertrofi itu dipicu karena membran sel yang meliputi faktor mekanis dan zat kimia trofik. Baiklah, saya kembalikan ke... Baik, terima kasih penjelasannya Rizka. Berikutnya akan dijelaskan kembali kepada Saudari Rahmi. Kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi hipertrofi dan tempat terjadinya hipertrofi. Pada umumnya, hipertrofi ini dapat terjadi pada semua jaringan atau alat-alat tubuh tempat sel-selnya tidak dapat memperbanyak diri, di antaranya ada pada otot, jantung, ginjal, kelenjar endokrin, dan otot polos, serta pada bagian dalam yang berlumen dan berrongga seperti usus dan ureter. Next. Berikut ini adalah macam-macam dari hipertrofi. Yang pertama itu ada hipertrofi otot rangka atau dikenal dengan istilah skeletal muscles. Hipertrofi ini disebabkan oleh peningkatan diameter dari serat-serat glikolitik cepat yang direkrut selama otot berkontraksi kuat. Contoh dari hipertrofi otot rangka ini yaitu terdapat pada otot tungkai seorang pengemudi atau pengendara sepeda. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan beban pekerjaan otot yang kuat. Yang kedua ada hipertrofi pada serabut otot jantung ventrikel kiri. Hipertrofi ini terjadi apabila jantung dituntut untuk bekerja lebih keras untuk melawan tekanan yang lebih besar agar dapat dipompa ke seluruh tubuh pada sinus aorta. Hipertrofi
pada jantung ini dapat menyebabkan payah jantung atau biasa disebut dengan hipertrofi kardiomegali. Yang ketiga ada hipertrofi pada kelenjar endokrin. Hipertrofi ini dapat terjadi pada berbagai endokrinofatilae seperti pada tiroid dan hipofisis. Ini ditemukan sel yang bertambah besar dan mengalami pembentukan sel baru. Yang keempat ada hipertrofi pada otot bisep. Hipertrofi jenis ini sering terdapat pada penonjolan otot bisep pada atlet angkat besi. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan beban yang diangkat atau dilakukan oleh atlet pengangkat besi. Selanjutnya yang kelima ada hipertrofi pada ginjal. Hipertrofi ginjal ini dapat terjadi menjadi hipertrofik pada ginjal lainnya. Baiklah, tanda dan gejala pada hipertrofi ini sebenarnya berbeda-beda. Dapat dilihat dari alat tubuh yang mengalami hipertrofi. Pada umumnya, tanda dan gejala dari hipertrofi ini adalah yang pertama itu tubuh terasa panas, berkeringat dan menggigil. Yang kedua, peningkatan jumlah miofibril, filamen, aksin, dan miosin. Selanjutnya, otot menjadi tegang, peningkatan elastisitas, serta nyeri dada, pingsan, dan sesak napas. Untuk pengobatan hipertrofi ini dapat ditangani dengan merubah gaya hidup, seperti menjalani diet rendah lemak dan garam, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, olahraga secara teratur, dan tidak terlalu berlebihan. Pada hipertrofi ventrikel, dapat diobati dengan berbagai metode yang pastinya harus sesuai dengan penyebab yang mendasarinya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Rahmi. Berikutnya akan dijelaskan kembali oleh Puja, Saudari Puja. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang atrofi. Atrofi adalah salah satu penyakit kelainan progresif, yaitu merupakan berkurangnya ukuran suatu organ atau sel karena mengecilnya ukuran sel. Sering oleh mekanisme yang ikut serta pada apoptosis. Jaringan atau sel yang mengalami atrofi disebut dalam keadaan atrofik atau atrofi. Penyebabnya dari atrofi ini yaitu berkurangnya beban kerja, hilangnya persarafan, berkurangnya perbekalan darah, nutrisi yang tidak memadai, hilangnya rangsangan hormon, iskemik kronik, kurangnya suplai oksigen pada seseorang, hilangnya stimulus atau rangsangan saraf, hilangnya stimulus atau rangsangan endokrin, kekurangan nutrisi, disease atau inaktivitas atau organ tidak sering digunakan, maka akan mengakibatkan pengecilan organ tersebut. Penyebab atrofi yang sering dijumpai adalah iskemia kronik. Penyebab atrofi lain yang juga sering dijumpai, terutama yang menyerang otot rangka, adalah disease atrofi. Atrofi senilis adalah penuaan yang sistemik atau menyeluruh, sesungguhnya merupakan bentuk atrofi hormonal dan vaskuler oleh berkurangnya rangsangan endokrin dan gangguan vaskularisasi karena arteriosklerosis. Dan atrofisiologi atau involusi adalah misalnya mengecil sampai hilangnya kelenjar timus pada individu usia pubertas. Atrofi nutrisional atau kelaparan atau starvation atrofi terjadi bila tubuh tidak dapat mendapat makan untuk waktu yang lama. Next. Atrofi inaktivitas atau disease atrofi terjadi akibat inaktivitas alat tubuh atau jaringan. Atrofi desakan atau pressure atrofi terjadi akibat desakan terus-menerus atau desakan untuk waktu yang lama yang mengenai suatu alat tubuh atau jaringan. Dan atrofi pada testis, yaitu kebanyakan atrofi testis diawali dengan artritis, yaitu peradangan pada testis yang disebabkan oleh infeksi. Dan atrofi sentepat, yaitu atrofi yang terjadi pada sebagian jari lokal karena sebab-sebab tertentu. Atrofi pada otak, penderita Alzheimer, secara anatomi cerebrum mengalami
Mengalami atrofi yaitu gyrus cerebrum menjadi lebih kecil atau menciut. Dan atrofi pada otot bisep adalah kondisi ini disebabkan oleh inaktivitas atau disus otot lengan tersebut. Lengan tersebut jarang digunakan untuk mengangkat beban atau jarang digunakan untuk bekerja sehingga mengalami penyusutan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Puja penjelasannya. Berikutnya saya serahkan kepada Azahra. Silakan Saudari Azahra. Baik, sepertinya Saudari Azahra sedang terkendala sinyal. Baiklah, akan saya serahkan kepada Rahmi. Saudari Rahmi akan membacakan slide ke-15 dan ke-17 ini. Saya persilakan. Baiklah, berhubung Azahra lagi ada kendala teknis, saya akan menggantikan Azahra. Untuk tanda dan gejala dari hipertrofi ini, itu berbeda-beda pada setiap jenis atrofi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada atrofi senilis. Itu terlihat dari kulit menjadi tipis dan keriput, tulang-tulang baik, tulang-tulang panjang ataupun tulang tengkorak menjadi menipis akibat reabsorpsi sehingga menjadi ringan, berlubang dan mudah patah. Gejalanya diakibatkan oleh penuaan. Yang kedua ada atrofi setempat. Tanda dan gejalanya itu dapat terlihat dari tekanan darah yang tinggi akibat gejala stroke. Yang ketiga ada atrofi nutrisional. Tandanya ini dapat kita lihat dari badan menjadi kurus kering, mengalami emasiasi dan inasisi. Selanjutnya atrofi inaktivitas. Untuk tanda dan gejalanya ini dapat kita lihat dari tulang
menjadi berlubang karena kehilangan kalsium yang menyebabkan tindakan tumbuh dengan baik serta rusaknya sel-sel kelenjar. Selanjutnya ada atrofi fisiologik. Bisa dilihat dari pembentukan ligamentus teres, hepatis, obliterasi ductus, arteri usus botali, dan penutupan fossa merah ovale jantung setelah anak lahir maupun hilangnya ductus omphalomesenterinus dan urachus. Gejala ini diakibatkan oleh involusi. Selanjutnya atrofi desakan ginjal. Tandanya dapat kita lihat dari gusi apabila ada gigi yang akan tumbuh selain menipisnya sternum akibat aneurisma aorta. Next. Penanganan untuk masalah ini bergantung pada hasil diagnosis dari dokter dan tingkat keparahan penyusutan otot yang terjadi. Ada kalanya atrofi ini bisa diobati dengan menyembuhkan faktor penyebabnya terlebih dahulu. Beberapa terapi yang biasa digunakan untuk membantu penderita penyakit ini, yang pertama itu bisa terapi fisik. Biasanya itu akan dibantu oleh tenaga terapis profesional. Selanjutnya, perubahan pola makan. Ini direkomendasikan untuk pasien yang mengalami atrofi karena kekurangan nutrisi. Selanjutnya itu bisa olahraga air untuk membantu pasien lebih mudah bergerak. Dan yang terakhir ada terapi ultrasound. Operasi atau pembedahan ini untuk memperbaiki bagian otot yang sudah terdeformasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami dan akan dilanjutkan kembali oleh kelompok 1C. Saya persilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baiklah, di sini saya sebagai moderator kelompok 1 IKNC akan menjelaskan tentang mekanisme adaptasi sel. Sebelumnya, saya akan membacakan nama-nama anggota dari kelompok 1 IKNC. Next. Yang pertama yaitu Aditya Maharani, yang kedua Koma Ayudandari, saya sendiri, yang ketiga Aulia Agus Fasela, keempat Muzaki Alfikri, kelima Rahmat Trinovansyah, keenam Siva Afik Nuraihan, dan yang terakhir Nur Afifah. Next. Materi yang pertama yaitu tentang sel yang akan dibacakan oleh Nur Afifah. Kepada Nur Afifah saya persilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sudah. Baik, sebelum kelompok kami membahas bagaimana mekanisme adaptasi sel, perlu kita ketahui apa itu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh manusia. Setiap organ dalam tubuh kita, sekalipun organ yang paling kecil, disusun oleh berbagai macam sel. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Next. Dalam sel terdapat beberapa organel yang memiliki perannya masing-masing. Bisa dilihat di slide. Dalam sel terdapat nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, dan mitokondria. Sekian, saya balikan ke moderator.
Baik, selanjutnya kepada Tia Maharani untuk melanjutkan, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan fungsi-fungsi dari organel-organel sel. Sel memiliki beberapa organel yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri bagi sel tersebut. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus disebut juga dengan inti sel. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Nukleus juga merupakan organel terbesar yang ada di dalam sel. Nukleus ini terletak di tengah sel, bentuknya bulat atau oval. Fungsi nukleus adalah, yang pertama adalah membran nukleus. Membran nukleus atau selaput inti berfungsi untuk memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Yang kedua adalah nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan yang berada di dalam sel, bersifat transparan dan semi-solid atau kental. Yang ketiga adalah nukleolus. Nukleolus disebut juga sebagai anak inti sel, tersusun atas fosfoprotein dan DNA dan enzim. Yang kedua adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berasal dari kata reticular yang berarti anyaman, benang, atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma atau endoplasma, retikulum endoplasma, sehingga merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. Retikulum endoplasma ini terdiri menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Next. Retikulum endoplasma kasar terletak di permukaan dan diselubungi oleh ribosom. Retikulum endoplasma halus, permukaannya tidak diselubungi oleh ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar dan halus ini adalah mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Sudah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Muzaki Alfikri. Kepada Muzaki, saya persilakan. Cek sebelumnya, apa suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Sudah. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang ketiga ada ribosom, yaitu organel terkecil di dalam sitoplasma. Ribosom terdapat di dalam nukleus dan berfungsi untuk mensintesis protein. Lanjut, yang keempat ada kompleks Golgi, merupakan organel sekretori yang fungsinya yaitu tempat sekresi polisakarida, membentuk membran plasma, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Lanjut, yang kelima ada lisosom, yaitu membran berupa kantong kecil. Fungsinya melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik atau racun. Yang keenam ada mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob, tersusun dari krista dan matriks mitokondria. Fungsinya yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transfer elektron. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Agus Fasela. Kepada Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik, yang selanjutnya adalah adaptasi sel. Adaptasi sel merupakan respon sel terhadap cedera yang tidak mematikan dan bersifat menetap. Agar sel menjalani fungsinya, maka sel harus melakukan mekanisme adaptasi saat mendapatkan cedera, sehingga sel dapat bertahan hidup. Next. Adapun bentuk dari adaptasi yang dilakukan sel adalah atrofi, hipertrofi, hiperplasia, dan metaplasia. Yang pertama ada atrofi. Atrofi atau penurunan ukuran sel. Maksudnya adalah jaringan atau organ terbentuk dan tumbuh mencapai batas organ normal, kemudian mengalami penyusutan. Contohnya adalah proses penuaan. Yang kedua ada hiperplasia atau peningkatan jumlah sel. Terjadi karena kenaikan absolut pada jaringan atau organ sehingga menyebabkan pembesaran.
Contohnya adalah pembesaran sel pada uterus saat wanita hamil. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya tentang adaptasi sel dilanjutkan oleh Rama. Kepada Rama saya persilakan. Baik, apa sebelumnya suara saya terdengar? Iya, sudah. Baiklah, selanjutnya itu adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan ukuran dan volume sel. Jika cukup banyak sel suatu organ mengalami hipertrofi, maka ukuran seluruh organ akan bertambah. Hipertrofi mungkin melibatkan peningkatan protein intraseluler serta sitosol, atau disebut dengan cairan intraseluler, dan komponen sitoplasma lainnya. Hipertrofi dapat disebabkan oleh sinyal mekanis, atau misalnya renggangan, atau trofik sinyal. Contoh hipertrofi fisiologis adalah pada otot rangka dengan latihan menahan beban yang kelanjutan. Contoh hipertrofi patologis yaitu pada otot jantung akibat hipertensi. Selanjutnya itu adalah metaplasia. Metaplasia terjadi ketika sel dari jenis tertentu digantikan oleh jenis sel lain yang mungkin kurang teridentifikasi. Ini adalah proses reversibel yang diduga disebabkan oleh pemrograman ulang sel induk. Contoh metaplasia yang menonjol melibatkan perubahan yang terkait dengan saluran pernapasan sebagai respon terhadap penghirupan iritan seperti kabut asap atau asap. Contoh paling umum dari metaplasia itu adalah esophagus Barrett. Ketika epitel squamosa kratinisasi esophagus mengalami metaplasi menjadi sel kolumnar mucinova yang pada akhirnya melindungi esophagus dari refleks asap yang berasal dari lambung. Jika stres tetap ada, metaplasia dapat berkembang menjadi displasia dan akhirnya menjadi karsinoma esophagus Barrett. Misalnya pada akhirnya dapat berkembang menjadi endokarsinoma. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Muzaki. Kepada Muzaki saya persilakan. Cek, sudah terdengar suara saya? Sudah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang iskemia. Iskemia adalah kekurangan suplai darah pada area teralokasi atau pada area-area tertentu. Keadaan ini bersifat reversibel. Iskemik biasanya terjadi karena adanya aterosklerosis. Contohnya, keadaan ini adalah angina pectoris pada jantung. Gejala iskemia dapat dibedakan berdasarkan lokasi terjadinya, yaitu iskemia jantung, iskemia usus, iskemia otak. Iskemia jantung terjadi pada pembuluh darah arteri jantung yang terhambat separuh atau seluruhnya. Yang kedua, iskemia pada usus terjadi pada saat arteri pada usus tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup untuk proses pencernaan. Yang ketiga, iskemia pada otak merupakan salah satu jenis stroke. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya tentang trombosis yang akan saya sampaikan. Trombosis adalah pembentukan pembekuan darah pada lapisan dalam atau pembuluh darah. Trombosis dapat menurunkan aliran darah atau secara total menyumbat pembuluh darah. Trombosis juga dapat terjadi pada lapisan endotel jantung. Sebagian besar trombosis arteri disebabkan oleh keluarnya keping darah atau trombosit sebagai respon tubuh akibat pecahnya plak penyebab aterosklerosis. Keping darah ini kemudian menyatu dan menggumpal. Jika gumpalan yang terbentuk cukup besar, maka kondisi ini biasa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Ada beberapa faktor yang meningkatkan potensi seseorang mengalami trombosis arteri, yaitu yang pertama memiliki kebiasaan merokok, kedua menderita tekanan darah tinggi,
kolesterol tinggi atau diabetes. Ketiga, memiliki berat badan berlebih hingga menderita obesitas. Selanjutnya, memiliki pola makan yang tidak sehat dan tinggi lemak. Memiliki keluarga dengan riwayat trombosis arteri atau aterosklerosis. Memiliki gaya hidup kurang aktif bergerak atau beraktivitas fisik. Mengalami kecanduan alkohol. Berusia lanjut, dan yang lain sebagainya. Secara umum, trombosis arteri dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya yaitu berhenti merokok, berolahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengkonsumsi makanan yang kaya serat dan tidak mengandung lemak jenuh, menghindari atau membatasi minuman beralkohol, memeriksa diri ke dokter secara berkala bila memiliki kondisi yang berisiko menyebabkan penggumpalan darah seperti diabetes atau hipertensi, mengkonsumsi obat dari dokter sesuai anjuran bila sudah pernah mengalami trombosis arteri. Penggumpalan darah yang tidak normal ini terbagi menjadi dua jenis, tergantung pada lokasi gumpalan atau trombus ditemukan. Trombosis arteri ketika trombosis menyumbat pembuluh arteri yang biasa terdapat di jantung dan otak. Trombosis vena ketika trombosis mengambat aliran pembuluh vena yang biasa ditemukan di kaki. Kondisi ini menyebabkan trombosis superficial, trombosis vena dalam, atau disebut deep vein thrombosis, serta emboli paru. Trombus yang terbentuk juga dapat berpindah ke dalam tubuh lain dan membentuk penyumpatan baru. Fenomena tersebut dinamakan dengan emboli dalam istilah medis. Jika trombosis tidak ditangani dengan tepat, aliran darah ke seluruh organ dalam tubuh akan terhambat. Akibatnya, tubuh dapat mengalami berbagai komplikasi karena fungsi organ-organ vital terganggu. Demikian dari kelompok 1 IKM-C akan dilanjutkan oleh kelompok 1 IKM-A. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IKM kelas A akan melanjutkan yaitu dengan menampilkan video tentang mekanisme adaptasi sel yang penjelasannya tersebut sudah dijelaskan oleh kelompok kawan-kawan sebelumnya. Baiklah, kepada Ratu untuk menampilkan search-nya. Mekanisme adaptasi sel. Organisasi sel. Lalu, apa itu sel? Ini adalah contoh gambar sebuah sel. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Bentuk dasar dari sel adalah bulat berdiameter 10–30 mikrometer. Struktur sel terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama inti sel nukleus, membran sel, dan sitoplasma. Yang pertama adalah inti sel nukleus. Inti sel nukleus struktur bulat padat terdiri dari massa plasma kompak, dikelilingi oleh membran dan membawa partikel gen dan mengandung kromatin.
terletak di tengah sel, dikelilingi oleh sitoplasma. Membran sel. Ini adalah gambar dari membran sel itu sendiri. Ukuran tebal antara 7,5-10 nanometer, bersifat elastis dan semi-permeable selektif. Terdiri dari protein dan lipid yang susunannya 55% protein, 25% fosfolipid, 13% kolesterol, 4% lipid lain, dan 3% karbohidrat yang berfungsi melindungi bagian di dalamnya dan juga keluar masuknya zat. Yang selanjutnya ada sitoplasma. Terisi oleh partikel dan organel kecil dan besar yang tersebar. Berisi koloid dengan persentase 75% air dan 25% protein. Modalitas cedera sel. Faktor penyebab timbulnya cedera sel. Yang pertama, defisiensi oksigen. Cedera fisik menyebabkan hilangnya pengaturan volume pada bagian-bagian sel. Selanjutnya ada agen mikrobiologis atau infektius yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Dan yang terakhir, agen kimia. Perubahan morfologis pada cedera subletal, yaitu reversibel dan irreversibel. Di mana reversibel ini adalah cedera ringan dan penyebabnya ini dapat dihilangkan. Sedangkan yang irreversibel adalah cedera berat, di mana penyebab cedera ini juga dapat dihilangkan. Degenerasi, perubahan morfologi pada sel yang mengalami cedera subletal. Trofi adalah penuaan adalah peristiwa kompleks yang melibatkan faktor genetik, endokrin, imunologi, dan faktor lingkungan. Hipertrofi adenoid. Pembesaran jaringan limfoid pada dinding posterior nasofaring cincin Waldeyer. Letak anatomi adenoid. Hipertrofi adenoid epidemiologi. Menurut data 2004, sering di bawah 15 tahun, jumlah operasi tonsiloadenoidektomi menurun. Dapat terjadi secara fisiologis atau akibat infeksi organisme. Infeksi rekuren menyebabkan memperparah risk faktor lain semisal alergi dan lain-lain. Bagaimana proses patofisiologis itu? Hipertrofi normal pada 3 tahun hingga 14 tahun menjadi pertahanan imun penting. Infeksi rekuren menyebabkan gangguan hipertrofi, yaitu respon kolonisasi organisme. Flora normal sering ditemukan pada adenoid antara lain Streptococcus. Reaksi inflasi dipengaruhi mikroorganisme yang menyerang dari jumlah dan jenis. Dan ini adalah gambaran letak hipertrofi adenoid. Manifestasi klinis: rinor, suara berkurang, nafas mulut, mendengkur, OMA, tuli konduktif. Muka adenoid, hipotensi alveolar,
hipertensi pulmonal, hiperkapnia. Diagnosis. Yang pertama, ada anamnesis, yaitu pemeriksaan dengan wawancara langsung kepada pasien. Yang kedua, rinoskopi, yaitu pemeriksaan sekret nasal. Dan yang terakhir, rinoskopi posterior nasofaringoskop. Adapun PX penunjangnya yaitu dengan radiologi, endoskopi, dan cek darah rutin. Edukasi dan pencegahan. Hindari faktor pemicu, jaga kebersihan, cegah infeksi. Perbaiki gejala klinis, pantau gejala, rujuk jika makin parah. Prognosis penyakit, sembuh bila penanganan yang tepat dan benar, atau berlanjut infeksi lain dan berbahaya. Komplikasi, obstruksi jalan nafas, infeksi telinga, bedah, pendarahan, kerusakan faring, dan lain-lain. Iskemia adalah kurangnya suplai darah pada jaringan atau organ tubuh yang disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah. Kurangnya pasokan darah pada jaringan dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Dampak yang lebih besar apabila tubuh kekurangan oksigen adalah timbulnya kerusakan organ secara total. Iskemia jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung berkurang dan mencegah otot jantung mendapat oksigen yang cukup. Gangguan suplai oksigen pada jantung menyebabkan berkurangnya kemampuan otot jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Berkurangnya aliran darah pada jantung dapat ditimbulkan dari penyumbatan pada sebagian pembuluh darah jantung, arteri koroner, atau seluruh pembuluh darah yang ada pada jantung. Penyebab iskemia yang sering terjadi adalah aterosklerosis, yaitu adanya sumbatan lemak pada dinding arteri. Seiring waktu, arteri yang tersumbat dapat mengeras dan menyempit. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa iskemia pada jantung merupakan kurangnya pasokan oksigen pada jantung yang dapat disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah jantung. Penyumbatan pembuluh darah secara tiba-tiba dapat menyebabkan pembuluh darah pecah dan memicu serangan jantung. Apa hubungan antara iskemia dan penyakit stroke? Jawabannya, otak mengandalkan pembuluh arteri untuk membawa darah kaya akan oksigen dan nutrisi dari jantung dan paru-paru. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke otak dan menghilangkan karbon dioksida dan limbah seluler. Jika arteri tersumbat, sel-sel otak atau neuron tidak dapat membuat energi yang cukup dan pada akhirnya akan berhenti bekerja. Jika arteri tetap tersumbat lebih dari beberapa menit, sel otak dapat mati dan menyebabkan penyakit stroke. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya iskemia adalah dengan menjalankan hidup sehat, yaitu tidak merokok, tidak kecanduan alkohol, tidak mengkonsumsi nafsa, dan berolahraga secara teratur. Hemostasis adalah proses pembekuan darah yang terjadi akibat dari robeknya pembuluh darah atau luka yang terjadi. Hemostasis memiliki dua faktor utama. Yang pertama, trombosit. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah guna untuk memperlambat atau menghentikan pendarahan serta penyembuhan luka. Yang kedua adalah 12 faktor pembekuan darah yang berupa protein dan sebagian besar diproduksi oleh hati. 12 faktor utama: 1. Fibrinogen, 2. Protrombin, 3. Tromboplastin jaringan, 4. Ion kalsium, 5. Faktor labil,
6. Faktor stabil. 7. Faktor antihemofilik A. 8. Plasma tromboplastin. 9. Faktor Stuart power. 10. Plasma tromboplastin accident. 11. Faktor Hegeman. 12. Faktor penstabil fibrin. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Mekanisme pembekuan darah. Pertama, suatu zat yang dinamakan aktivator protrombin terbentuk akibat robeknya pembuluh atau rusaknya darah. Kedua, aktivator protrombin mengaktifkan perubahan protrombin menjadi trombin. Ketiga, trombin bekerja sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menyaring sel-sel darah merah dan plasma untuk membentuk pembekuan. Nah, begitulah penjelasan tentang hemostasis. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Baiklah, sekian video yang dapat kami tampilkan. Kami dari kelompok 1 IKM kelas A mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di forum chatnya sudah ada belum pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan sedikit menjelaskan karena 9.50 kita harus masuk di kuis. Anda buka kuisnya nanti di e-learning. Jadi pada pertemuan ini kita membahas tentang sel, kemudian mekanisme adaptasi sel, atrofi, hipertrofi, iskemik, dan trombus. Atrofi dan hipertrofi ini ada yang dikatakan fisiologis dan patologis. Nah, fisiologis artinya dia terjadi itu secara normal dan itu merupakan hal yang tidak menimbulkan penyakit. Sementara patologis ini akan berdampak terhadap penyakit. Contoh yang atrofi yang fisiologi adalah atrofi pada saat terjadi penuaan, terjadi degenerasi. Ya, jadi pada orang-orang yang lansia itu terjadi penciutan massa otot, dia mengalami atrofi sel.
ini dikatakan fisiologis karena setiap orang akan mengalami dan ini merupakan suatu proses atau siklus dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, dia dikatakan patologis apabila ini terjadi yang berdampaknya terhadap penyakit. Contoh adalah polio. Ya, jadi kalau kita lihat penyakit polio ada kita bisa melihat bahwa dia mempunyai ekstremitas yang kakinya mengecil, yang mengalami atrofi, yang mengalami penciutan. Ya. Kemudian kalau yang hipertrofi dikatakan fisiologis, ini contoh yang sering terjadi adalah pada atlet, di mana terjadi pembentukan sel-sel otot yang tidak hanya hipertrofi, tetapi juga mengalami hiperplasia. Jadi pada atlet ini dikatakan normal. Jantung atlet juga akan mengalami hipertrofi yang dikenal dengan athletic heart, di mana athletic heart ini dikatakan normal karena jantung yang membesar atau ventrikel kiri yang membesar itu digunakan untuk memompa darah ke seluruh tubuh pada saat melakukan aktivitas fisik. Tetapi hipertrofi dikatakan patologis ini apabila dia menimbulkan penyakit, contoh pada penderita kardiovaskuler yang ventrikel kirinya mengalami hipertrofi. Nah, ini membahayakan bagi penderita tersebut, ya, karena nanti dengan pembesaran ini jantungnya akan payah memompakan darah ke seluruh tubuh yang dikenal dengan payah jantung yang berdampak negatif terhadap pasien tersebut. Ya. Jadi ini perbedaan antara atrofi dan hipertrofi. Pada atlet yang juga tidak melatih ototnya kembali, jadi kalau dia sudah rutin melakukan latihan, tetapi kemudian dia tidak melakukan lagi, ini juga akan terjadi atrofi. Ada perbedaan antara hipertrofi dan hiperplasia. Hipertrofi adalah di mana terjadi pembesaran dari sel-sel otot tersebut. Tetapi hiperplasia artinya adalah terjadi penambahan volume sel-sel otot tersebut. Ya, jadi itu perbedaan antara atrofi dan hipertrofi. Kemudian ada iskemik dan infak. Jadi kalau iskemik itu kondisi di mana oksigen itu kurang. Tetapi kalau infak ini di mana mengakibatkan kematian sel. Kenapa? Tidak ada sama sekali oksigen ke sana. Ya, jadi itu bedanya iskemik dan infak. Jadi iskemik ini bisa terjadi dimanapun. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Bisa terjadi di otak. Ya, dikatakan bisa disebut dengan stroke. Ya, bisa juga terjadi di otot jantung, bisa juga terjadi di otot tungkai. Ya, jadi tergantung tempatnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya trombus. Trombus yang lepas, jadi dia sebetulnya di pembuluh darah kita itu nanti seperti alkohol dan rokok yang mengandung tar dan nikotin, dia akan menempel di dinding pembuluh darah, di sel-sel intima pembuluh darah. Di sana tumpukan yang terus-menerus ini dikenal dengan plak. Ya. Pada saat plak ini lepas, dia akan mengalir ke seluruh tubuh, ya, mengalir ke seluruh tubuh menjadi trombus. Ya. Pada saat dia mengalir ke seluruh tubuh itu tergantung dari pembuluh darah, ukuran pembuluh darah dan ukuran trombus tersebut. Jadi apabila dia ukuran pembuluh darahnya besar, lebih besar daripada trombus yang beredar, maka tidak akan terjadi iskemik ataupun infak. Tetapi begitu pembuluh darah yang dilalui, berarti pembuluh darah yang berada di tepi itu biasanya lebih kecil dan diameternya juga kecil, maka di sini akan terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan inilah yang disebut dengan iskemik dan infak. Apabila aliran darah di sekitar masih mendapatkan oksigen, tetapi jumlahnya berkurang, ini dikenal dengan iskemia. Tetapi apabila daerah sekitar itu tidak mendapatkan lagi oksigen karena tersumbatnya pembuluh darah tersebut, ini yang disebut dengan infak. Jadi ini juga yang mendasari
patofisiologi terjadinya penyakit jantung koroner maupun juga penyakit stroke. Ya, jadi kalian sudah paham sekarang apa yang dimaksud dengan atrofi, hipertrofi, iskemik, trombus, emboli, infak, ya. Kemudian kalau kita lihat kembali dari iskemik dan infak, nah ini banyak terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Kenapa lebih banyak terjadi pada orang yang lanjut usia? Karena tentunya dengan pertambahan usia, elastisitas dari pembuluh darah itu juga tidak bagus sekali, tidak bagus lagi, ya. Pembuluh darah yang ditempeli oleh plak trombus tersebut itu akan mengalami pengerasan pada pembuluh darah menjadi tidak kaku yang dikenal dengan nama aterosklerotik. Ya. Jadi kalau misalnya kita sering mendengar penderita jantung itu disebut dengan penyakit jantung koroner. Ya, patofisiologi terjadi penyakit jantung koroner adalah adanya aterosklerotik pada pembuluh darah jantung koroner. Kemudian untuk stroke sendiri, stroke ini terjadi di pembuluh darah yang ada di otak. Jadi pada saat trombus itu memasuki pembuluh darah dan pembuluh darahnya adalah pembuluh darah kecil, dia akan menyumbat di situ. Nah, kadang kita sering mendengar orang stroke bisa sembuh, orang stroke tidak bisa sembuh dan meninggal dunia. Ya, jadi pada orang yang mengalami stroke bisa disembuhkan, artinya apa? Cedera sel di sekitar, cedera sel-sel otak yang berada di sekitar sumbatan tersebut itu masih minimal, jadi dia masih bisa balik kembali, ya. Tetapi kalau yang sudah infak, dia tidak ada oksigen sama sekali. Sementara kita ketahui sel-sel otak sangat membutuhkan oksigen. Tanpa adanya oksigen, itu akan terjadi cedera sel. Cedera sel yang berkelanjutan ini bisa mengakibatkan kematian sel. Nah, ini yang bisa menjelaskan kenapa stroke ada yang meninggal, kenapa stroke tidak meninggal, ya. Terjadi kelumpuhan saja pada ekstremitasnya, kemudian dia tidak bisa berbicara karena memang fungsi tersebut diatur oleh otak kita dan sistemnya adalah persilangan. Jadi apabila cedera sel itu, sumbatan itu terjadi pada daerah di otak sebelah kiri, maka ekstremitas yang terkena stroke atau terkena kelumpuhan itu adalah ekstremitas di sebelah kanan. Kenapa demikian? Karena kita pahami secara fisiologis, otak yang sebelah kiri akan mengatur tubuh kita yang sebelah kanan dan otak sebelah kanan itu akan mengatur tubuh kita sebelah kiri. Ya. Jadi sampai di sini penjelasan saya. Silahkan Anda buka e-learning dan silahkan dikerjakan kuisnya. Waktunya 1 jam. Silahkan mulai dari sekarang. Dibuka dulu apakah sudah bisa ada di Anda e-learningnya, kuis. Halo? Halo? Sudah, Ibu. Ibu. Ya, silakan dikerjakan. Kita tutup kuliah kita, ya. Apa? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada. Saya ingin menyampaikan kakak-kakak kelas kalian yang ikut moles, diberitahukan nggak ya ada kuis ini? Sudah diberitahu, Bu. Ya. Ikut hadir di sini. Tolong disampaikan bahwa mereka juga harus mengerjakan kuis, karena kalau tidak nanti tidak ada nilai kuisnya. Bu, izin bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari kelompok
penyaji dari kelompok 1 IKMB. Kalau kita bicara tentang hipertrofi pada ginjal, apa penyebab hubungan dari hipertensi terhadap hipertrofi pada pasien? Apakah ada penyebab khusus atau penyebab secara umum? Jelaskan secara spesifik kebenaran dalam ilmu medis, Bu. Terima kasih. Ya. Silahkan, kita waktunya di 9.50 sampai 10.50 adalah kuis, jadi Anda silahkan masuk di kuis. Ya, nanti waktunya hanya 1 jam. Waktu 1 jam ini nanti kalau kita isi dengan diskusi, Anda tidak akan menyelesaikan kuis. Halo? Ini Emrido dan Diran ini Anda tidak masuk ke e-learning? Sudah, Bu, sudah masuk di akun lain, Bu. Sudah masuk? Silakan kerjakan kuisnya. Baik, Bu.